Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Sumaro dari kelas 10-2, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab geosfer, khususnya siklus hidrologi dan komponennya. Yang pertama yaitu pengertian dari siklus hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang air di bumi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Siklus hidrologi atau siklus air terbagi menjadi 3, yaitu 1. Siklus air pendek. Siklus air pendek berawal dari penguapan atau evaporasi air dari suatu wilayah perairan laut, perairan darat, dan badan air lainnya. 2. Siklus air sedang. Siklus air sedang berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air berkondensasi membentuk awan. 3. Siklus air panjang. Siklus air panjang berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air tersebut berkondensasi menjadi gumpalan awan. Berikut adalah gambar proses siklus hidrologi. Yang kedua adalah komponen siklus hidrologi. Siklus hidrologi melalui berbagai proses antara lain yaitu evaporasi, transpirasi, adveksi, presipitasi, sublimasi, intersepsi, kondensasi, runoff, dan infiltrasi. Berikut adalah penjelasan dari setiap prosesnya. Proses siklus hidrologi terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud air menjadi awan kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Di samping adalah gambar proses kondensasi. 3. Presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. 4. Sublimasi. Sublimasi adalah proses yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi adalah proses perubahan padat menjadi cair, lalu menjadi keras tanpa mencair terlebih dahulu. 5. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi yaitu menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan vegetasi atau daerah pertanian. Evapotranspirasi ditentukan oleh faktor intensitas penyairan matahari, kecepatan angin meluas, daun temperatur, dan tekanan udara. 6. Transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dan tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. 7. Aliran permukaan atau runoff. Aliran permukaan adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air menembus ke dalam tanah, menguap ke udara, mengalir ke danau atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. 8. Adveksi. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal atau dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Proses adveksi membantu pergerakan air dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adveksi, air yang menguap di atas laut dan tidak dapat sabtu sebagai hujan di atas tanah. 9. Infiltrasi. Infiltrasi atau perkolasi adalah proses perumusan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Sekian penjelasan saya mengenai siklus hidrologi dan komponennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.